Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui Zoom untuk mengikuti kegiatan penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas, yang mana saat ini sudah ada di ruang Zoom 100 orang, yang mana perwakilan dari perusahaan, kemudian dari kementerian lembaga, dari UPTP, dari balai, yang kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas untuk sharing-sharing, untuk saling memberikan informasi terkait alat teknik dan metode peningkatan produktivitas yang telah dilakukan oleh kita semua, baik di perusahaan, di pemerintahan, di masyarakat, sehingga kita bisa mengukur dan melihat sejauh mana peningkatan produktivitas yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Kegiatan ini memang seyogianya biasa kami lakukan secara offline sehingga lebih efektif gitu ya. Tapi untuk tahun ini kita coba secara online dalam rangka memaksimalkan atau mengoptimalkan kegiatan-kegiatan ini supaya targetnya lebih besar, supaya outputnya lebih banyak, supaya kami bisa mengundang secara luas, karena kondisi saat ini kami juga tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang di luar dari Jabodetabek, sehingga harapannya dengan kegiatan melalui Zoom ini Bapak Ibu bisa bergabung lebih banyak lagi sehingga kita memberikan manfaat yang lebih besar. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan perkenalkan narasumber pada hari ini. Beliau adalah Head of Kaizen di PT Bridgestone. Beliau nanti akan menjelaskan terkait alat teknik dan metode yang dilakukan, yaitu metode Karakuri, yang mana dengan metode tersebut banyak efektivitas dan efisiensi yang terjadi sehingga produktivitas bisa meningkat. Secara singkat, bahwa produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input, sehingga kita akan melihat metode-metode yang dilakukan ini menjadi salah satu instrumen yang digunakan di PT Bridgestone, sehingga banyak dari sisi outputnya semakin besar, input atau biaya yang digunakan itu semakin efisien. Nah, produktivitas akan terjadi secara signifikan. Secara singkat, kalau kita bicara produktivitas, maka ada peningkatan-peningkatan, perbaikan-perbaikan atau improvement yang dilakukan oleh perusahaan, oleh organisasi atau lembaga yang bisa memberikan efek atau dampak yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan laksanakan sampai di jam 12.30. Kami berharap Bapak Ibu bisa aktif dan responsif dalam pembelajaran saat ini, karena biasanya kalau secara online gitu ya, kalaupun Bapak Ibu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang sehingga tidak bisa fokus, maka kami berharap Bapak Ibu tetap akan mengikuti secara optimal. Yang bisa buka kamera, harapannya dibuka kameranya supaya nanti ada feedback baik dari narasumber maupun Bapak Ibu sebagai peserta, agar sama nilainya seperti kita pertemuan offline, supaya kita juga ada interaksi ya. Kalau off kamera kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu sebenarnya responnya ini apakah lagi galau, apakah lagi semangat, apakah bisa difahami ya. Jadi
harapannya Bapak Ibu yang bisa membuka kameranya, kami berharap bisa mengikuti kegiatan ini secara maksimal, secara optimal, karena memang kami di akhir sesi nanti akan ada permohonan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan penerapan alat teknik dan metode yang dilakukan di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikirim link LMS, nanti kita akan ada di dalam grup, sehingga nanti Bapak Ibu bisa men-share, bisa mendownload materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, kemudian Bapak Ibu juga nanti akan menyampaikan laporan hasil dari kegiatan penerapan alat teknik dan metode peningkatan produktivitas ini, dan best practice atau alat teknik dan metode yang dilakukan di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti dengan form-form yang Bapak Ibu isi, yang Bapak Ibu berikan ke kami, itu sebagai prasyarat Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat. Jadi kami langsung akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Jadi mohon Bapak Ibu keaktifannya, responsifnya, kemudian feedback-feedbacknya, sehingga nanti narasumber tidak hanya monolog satu arah gitu ya, menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan, tapi nanti ada silakan saja kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh melalui chat, boleh raise hand, untuk bisa ada komunikasi dengan narasumber. Mungkin itu saja prolog dari kami, dari Subdit Pengembangan Alat Teknik dan Metode Peningkatan Produktivitas, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari kami buka dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini kita lanjutkan dengan paparan narasumber karena waktu yang sangat terbatas, sehingga sayang sekali kalau tidak langsung dilanjutkan oleh narasumber. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya Bu ya berarti? Oh ya, silakan Pak Bambang. Oke. Mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bambang Kurniawan, tapi terlebih dahulu izinkan saya coba share dulu ya materi yang ingin saya sampaikan. Sebentar. Entire screen. Share. Share sound. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah. Oke, saya coba besar dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Kurniawan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya pada dasarnya seorang praktisi ya, bukan pengajar. Walaupun saya sertifikasi pengajar di perusahaan saya yang bernama Bridgestone Tire Indonesia. Jadi saya Bambang Kurniawan, umur saya 46 tahun. Posisi saya saat ini adalah senior manager di PT Bridgestone Tire Indonesia yang memegang departemen Kaizen and Standard Promotions. Jadi histori saya itu dari tahun 2000, saya sebenarnya lulus dari Vocational Education di PT Bridgestone itu sendiri Bapak Ibu. Jadi 2000 lulus dari 1998, jadi 2 tahun. Kemudian langsung bergabung dengan PT Bridgestone Tire Indonesia
di Karawang Plants dari 2000 ke 2009. Nah, kemudian saya dipromosikan menjadi chief dan 2011 saya pindah bekerja di headquarters PT Bridgestone di Singapura selama 2 tahun. Nah, setelah itu kembali ke Indonesia di pabrik Bekasi sebagai chief dan menjadi key manager di tahun 2015. Nah, 2018 saya dipromosikan sebagai head of production senior manager di pabrik Karawang. Dan saat ini senior manager di bagian Kaiseng and Standard Promotion dan juga Indonesian Manufacturing Education Center di PT Bridgestone. Jadi secara historical saya dari tahun 2000 ya, dari lulus SMK sampai dengan saat ini itu lompat istilahnya berkecimpung hanya di PT Bridgestone Tire Indonesia. Jadi mohon maaf bila ada hal-hal yang istilahnya kata-kata ataupun penyampaian dari saya yang kurang berkenan, karena pada dasarnya saya itu orang pabrik ya Bapak Ibu ya, bukan orang pendidik. Nah, dalam hal sertifikasi di PT Bridgestone secara global itu ada sertifikasi namanya Production Management ya, Master Trainer. Dan juga ada PSCP Production Management Advanced Leader, itu sudah saya dapatkan. Sehingga saya punya kepercayaan diri untuk bisa sharing ke bapak-bapak sekalian mengenai apa itu konsep productivity di PT Bridgestone Tire Indonesia ataupun Bridgestone secara luasnya di global. Oke, saya lanjut. Nah, sebelum saya masuk ke apa itu konsep productivity di Bridgestone dan penerapan 4P di Bridgestone untuk menaikkan produktivitas dan penerapan di dalamnya terkait dengan Kaizen dan juga karakuri yang bisa meningkatkan produktivitas di PT Bridgestone Tire Indonesia, izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu Bridgestone ya. Jadi Bridgestone itu berdirinya adalah Sojiro Ishibashi. Nah, nama Bridgestone itu berasal dari nama beliau. Jadi dia berkeyakinan bahwa bisnis yang mencari keuntungan semata tidak akan pernah berkembang, tetapi bisnis yang berkontribusi pada masyarakat dan negaranya akan selamanya menguntungkan. Dari semangat ini maka PT Bridgestone Tire Indonesia berdiri pertama kali di Bekasi Plant ya, di Jawa Barat. Ya, mulai beroperasi tahun 1976 dengan jumlah karyawan sekitar 1.100-an sekarang. Kemudian 1998 itu berdiri pabrik kedua di Karawang, ya, Jawa Barat dengan 1.500 karyawan dan head office-nya sekitar 170 orang. Nah, di Bridgestone kita punya namanya, kita ramalkan adalah Bridgestone Essence. Nah, ini adalah filosofi ataupun guideline atau bagaimana kita bersikap atau perilaku kita dalam hal berproduksi atau productivity di Bridgestone. Jadi dimulai dari misi kita yaitu menyumbang masyarakat dengan mutu tertinggi. Jadi di sini kita mengejar dan memberikan apa yang dibutuhkan pelanggan melalui seluruh kegiatan perusahaan dengan upaya terhadap peningkatan teknologi dan kualitas. Jadi di sini kami mempertahankan peranan dalam menjadi perusahaan terpercaya yang berguna bagi pengembangan sosial dan kehidupan masyarakat. Nah, di dalamnya kita ada 4 fondasi. Ya, pertama itu namanya integrity dan teamwork. Ini bahasa Jepangnya agak sulit dibaca ya. Seijitsu Kyocho, yaitu kesepahaman dalam keyakinan ketika menghormati orang lain. Jadi mulailah kita bersama-sama sepaham dan yakin dan hormat terkait rekan kerja kita sesama rekan kerja di Bridgestone. Kedua adalah creative pioneering atau Shinshu Dokuso, yaitu membuat pendekatan untuk menciptakan pasar yang inovatif. Kemudian dalam hal ini Kaizen di sini terus diterapkan ya, perbaikan berkelanjutan dalam hal ini. Kemudian ketiga adalah Genbutsu Genba atau Genbutsu itu melihat barang kemudian melihat di lapangan dengan mengambil tanggung jawab cepat dan memutuskan cara yang paling masuk akal untuk mencapai tujuan dari bukti yang terlihat pada fakta dan juga melalui perasaan kami dalam hal observasi di lapangan. Kemudian keempat adalah Jukuryo Danko, yaitu decisive action after thorough planning, yaitu memiliki kemampuan operasional dalam memikirkan semua kemungkinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah misi dan 4 daripada fondasi essence kita di Bridgestone. Kemudian selanjutnya ini selain daripada Bridgestone Essence itu sendiri, kita memiliki 3 mission statement, yaitu pertama
mission terkait dengan quality mission statement kita, yaitu menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua adalah safety mission kita, dasar pengoperasian dengan mengutamakan safety. Kemudian ketiga adalah environment mission statement atau kebijakan misi lingkungan, menciptakan nilai tambah bagi sosial. Dan kita punya company vision itu dalam 2050 kita mau mencapai Bridgestone untuk selalu menyediakan social value dan customer value sebagai perusahaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini adalah kita menerapkan E8 commitment. Jadi ada E8E komitmen kita terkait dengan pelanggan dan masyarakat. Jadi berikutnya akan saya sampaikan video ya selama 14 menit, mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan latar belakang kami dari sejarah Bridgestone itu berdiri sampai dengan saat ini. Mohon disimak. Audionya kedengaran nggak Bapak Ibu? Bridgestone 3.0 journey. Kedengaran Pak? Oke. The new corporate commitment that the Bridgestone Group has newly established. The spirit that remains unchanged since its founding and the promise toward the future. Bridgestone celebrated its 90th anniversary in 2021. Let us first take a look at its history. Foundation, Bridgestone 1.0. Bridgestone was founded in Kurume, Fukuoka Prefecture in Japan. The first Bridgestone tire was born in 1930, and in 1931, Bridgestone Tire Company Limited was founded. The company's mission is serving society with superior quality, which remains unchanged since its founding. Bridgestone expanded first from Kurume to Japan, then Japan to Asia, supporting motorization from the ground up and strengthening its foundation for globalization. The second foundation, Dan tegakkan standar. Jadi mengikuti standar itu adalah tanggung jawab dari operator. Menegakkan standar itu adalah tugas daripada atau pengawas atau dalam ini foreman atau supervisor ataupun mandor ya. Nah, dari kegiatan monitoring ini mengungkapkan masalah. Dari monitoring tadi kita menemukan gap yang harus dilakukan Kaizen. Nah, itu ungkaplah masalah. Pasti di sini ada dua kriteria dalam hal perbedaan antara standar dan aktual di lapangan ya. Pertama, problem A, yaitu saya mencoba mengikuti standar, tetapi saya tidak bisa karena cokote itu artinya trouble kecil yang kayak contohnya dari A ke B, tapi dari A ke B itu kesandung gitu kan, kesandung batu lah istilahnya. Nah, batu itu adalah cokote ataupun problem kecil. Nah, seperti itu pertama. Kemudian kedua, saya mengikuti standar tapi hasilnya tidak bagus. Gitu. Berarti ada hal standarnya bermasalah atau standarnya itu tidak sesuai dengan kondisi perkembangan ataupun perubahan dari mesin, dari operator ataupun dari metode yang ada saat ini. Standarnya sudah lama gitu, 10 tahun yang lalu gitu, diikuti tapi tidak sesuai dengan kondisi tahun ini. Nah, itu standarnya harus direvisi untuk bisa mengikuti kondisi saat ini. Jadi ada dua ya, saya mengikuti standar tapi tidak bisa karena ada permasalahan. Saya mengikuti standar tapi hasilnya juga tidak bagus. Jadi ini dalam dua ini kita meningkatkan skill mengikuti standar, meningkatkan standar itu sendiri. Jadi ini adalah gerakan aktivitas di Genba. Nah, konsep di Bridgestone kita sendiri, standar di Genba itu kita bagi 3 ya. Pertama adalah standar kerja atau SOP untuk operator, bagaimana dia bekerja. Di dalamnya itu ada kualifikasi atau spesifikasi dari customer, ada bagaimana cara operasi mereka terkait dengan keselamatan ataupun pencegahan bencana ataupun secara safety, kemudian kemungkinan untuk dilaksanakan seperti apa gitu ya. Jadi di dalam itu adalah standar kerja untuk para operator. Tidak hanya itu saja, tetapi dalam hal operator bekerja itu dia membutuhkan peralatan ya yang untuk dioperasikan ataupun yang membantu dia dalam hal melaksanakan pekerjaan. Nah, kita namakan itu adalah standar peralatan atau bagian mesin ataupun peralatan, alat-alat ya, seperti kunci Inggris, kunci apa gitu, segala macam. Nah, itu adalah standar peralatan. Jadi dalam hal melakukan pekerjaan, tidak hanya bagaimana dia bekerja, tapi bagaimana alat yang dia gunakan itu juga terstandarisasi. Artinya tidak sembarang alat yang harus dia pakai. Kemudian juga ada standar proses. Bagaimana proses dari objek atau material yang dia kerjakan gitu, yang dia dapat.
apakah sesuai dengan kriteria, apa spesifikasi ataukah tidak sesuai. Dia itu juga harus ditentukan di sini ya. Jadi inilah 3 standar di Genba. Jadi 3 standar ini dalam hal produktivitas kita itu selalu berjalan berbarengan, tidak pisah gitu ya. Jadi namanya SOP kita itu selalu termasuk di dalamnya bagaimana operator itu bekerja, bagaimana peralatan yang digunakan, mesinnya gitu ya, dan bagaimana prosesnya atau objek yang dia kerjakan. Spesifikasinya seperti apa kita tentukan gitu ya. Jadi ketika standar itu 3 standar ini digabungkan gitu ya, apakah standarnya bisa dipatuhi, apakah ada variasi walaupun mengikuti 3 standar ini. Nah, untuk bisa mengetahui itu, kita lakukan Kaizen. Kaizen adalah mengungkap masalah pada kondisi aktual dengan membandingkannya dengan standar, lalu memperbaiki kondisi tersebut dan membuat standar baru atau merevisi standar yang sudah ada. Nah, dari tadi diagram tadi menggabungkan standar dan kondisi aktual. Nah, dengan gap atau variasi itu tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, standar kita terbagi menjadi 3. Jadi kalau kita lihat, contohnya kita punya masalah atau defektif, nah kita ambil standarnya, kemudian kita ukur kondisi di lapangannya, kita lihat apa variasinya. Nah, standarnya itu tidak hanya standar bagaimana operator itu bekerja, bisa jadi operator itu memang sesuai step by step-nya, pergerakannya sesuai dengan SOP, tetapi kenapa masih terjadi defect? Nah, itu kita lihat lagi bagaimana standar peralatan yang dipakai. Apakah sesuai atau tidak? Oh, ternyata peralatan yang dipakai tidak sesuai. Dia menggunakan peralatan lain. Nah, kenapa dia menggunakan peralatan lain yang tidak sesuai standar? Mungkin alatnya rusak, tidak cepat diganti, ataupun stok peralatannya habis, gitu kan, sehingga menggunakan peralatan lain dan itu mengakibatkan defect. Nah, itulah yang harus kita lihat dalam 3 sisi ini. Jadi standar kerja, bisa juga peralatan yang dipakai tidak sesuai, ataukah barang yang dia kerjakan, yang dia ambil sebagai bahan baku itu sudah out spec, sehingga dia melakukan kerjaan sesuai dengan operasional dia, alatnya dipakai sesuai dengan standar, tapi kok hasilnya jelek, ternyata dari bahan bakunya udah jelek sendiri gitu. Jadi dalam hal membandingkan antara standar operasional kondisi aktual, tadi saya katakan kita dibagi lagi menjadi 3 standar di Genba, yaitu standar kerja, standar peralatan, dan standar proses. Untuk meningkatkan manufaktur ketika sebelum saya ke sini, ya dari penjelasan ini ada dari Bapak Ibu yang punya pengalaman dalam hal Kaizen berdasarkan standar. Saya coba tanya dulu ya, supaya kita interaktif nih, kita berbagi sharing juga. Halo? Halo, Pak. Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, takut ada yang tidur aja sih. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk meningkatkan manufaktur ketika lebih tinggi. Nah, mohon maaf, Pak, boleh bertanya terkait yang standar tadi? Iya, gimana, Pak? Jadi, terkait penerapan standar kerja, proses, dan peralatan itu kan standar Pak, sudah ada, tapi terus presentasi ya biasa kalau di lapangan itu kan ada plus minusnya, Pak. Cuma nanti seberapa ketat punishment itu harus diberikan apabila terjadi pelanggaran standar? Apakah sifatnya udah biarkan aja nggak apa-apa, kita cari gapnya untuk di Kaizen, atau dikenakan dulu terhadap peraturan yang ibaratnya terjadi pelanggaran standar gitu, Pak. Jadi yang mana yang duluan gitu? Mungkin itu aja nih, Pak. Terima kasih. Yes. Mungkin pertanyaan sangat menarik nih. Sedikit mungkin dari saya, Pak, untuk melengkapi ya, Pak ya. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya, itu terkait standar, itu adalah standarisasi daripada pekerjaan yang akan dilakukan. Tidak ada rules, tidak ada punishment di sana. Kecuali kalau diturunkan menjadi work instruction, itu kalau di perusahaan saya, Pak. Setelah diturunkan menjadi work instruction, itu adalah instruksi kerja. Nah, disitulah adanya permainan. Andai kata ada pelanggaran, maka ada konsekuensi. Seperti itu kalau dari saya. Makanya saya sampaikan sedikit memotong pembicaraan ini karena mungkin saya pengen melihat persamaan daripada perbedaan ini. Terima kasih, Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Suhendra. Nah, pertanyaan dan sharing yang menarik ini ya. Jadi beberapa perusahaan menerapkan hal-hal yang berbeda atau bahkan sama dalam hal penegakan standar
dalam hal, saya kembali lagi, prinsip Kaizen ya. Prinsip Kaizen itu menganggap masalah itu adalah yang utama. Jadi dalam hal melakukan Kaizen terkait dengan standar, itu tidak mempermasalahkan siapa orang yang membuat yang tidak ikut standar. Konsep pertama itu dulu. Ya, kita fokus ke permasalahannya. Kalau terlepas nih ya, bila pelanggaran standar itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, itu ada namanya kita itu perjanjian kerja bersama. Ya, bila dia melakukan pekerjaan tidak sesuai standar dan dia mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka ada pembinaan yang diberikan ke dia, kayak semacam surat peringatan 1, kedua atau ketiga atau bahkan sampai pemutusan hak kerja. Nah, tetapi dalam Kaizen di sini pola pikir pertama adalah yang terkait kondisi aktual dan standar. Kita menganggap semua orang itu bukan tidak bersalah sih. Artinya lupakan dulu siapa yang kita tidak mencari siapa yang bermasalah. Karena kalau kita prinsip Kaizen dalam hal Kaizen kita mencari siapa yang masalah, semua orang akan diam, tidak mengekspos masalahnya. Nah, itu pengalaman saya selama 25 tahun. Kalau kita melakukan ada hal defect, kemudian kita interview ke operator, kamu tidak sesuai dengan standar, akan kita SP. Masalah utamanya kenapa dia tidak bisa ikut standar itu tidak akan terungkap. Jadi awal kita apa masalahnya? Kamu aman. Yang penting kamu bisa bersuara. Kenapa kamu tidak bisa ikut standar? Gini Pak, semua keluar tuh. Ternyata ada permasalahan yang sangat mendasar. Contohnya dia punya alatnya rusak, dia komunikasi dengan mandornya, tapi mandornya tidak respon. Nah, mandornya tidak respon karena apa? Tidak ada budget untuk ganti, tapi itu tidak dikomunikasikan ke operatornya. Ternyata operatornya tetap melakukan kerjaan dengan alat yang rusak. Nah, tidak ikut standar, operatornya kita SP. Nah, kalau langsung kita SP, masalah yang tadi itu, masalah stok, kemudian masalah budget, yang selain sebagainya, itu tidak akan terungkap. Gitu. Jadi tadi, Kaizen di kita selalu berpikir masalah dulu, expose masalah dulu. Masalah nanti, punishment terkait dengan operator, itu nanti dibicarakan selanjutnya, terkait dengan efek yang dia hasilkan terkait dengan perusahaan. Jadi begitu ya. Mungkin ada sharing atau yang lainnya? Iya Pak, siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan manufaktur keterlibatan tinggi, menularkan keterampilan Genba dengan prosedur kerja untuk generasi berikutnya. Ini pasti semuanya paham ya. Standar itu dibuat untuk kita mentransfer keterampilan dari yang senior ke junior agar tidak ada variasi. Kemudian kedua, meningkatkan keterampilan Genba produksi atau Genba Ryoku, ability atau kemampuan Genba dan memperkuat aktivitas Kaizen melalui pembersihan diri. Nah, saya katakan tadi ya, aktivitas Kaizen, pembersihan diri, di mana setiap orang menemukan masalah dan menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu ya, tanpa takut ya diberikan surat peringatan gitu, ataupun penalti dari perusahaan. Jadi kita kembangkan masalah ini. Jadi pembersihan diri, di mana setiap orang menemukan masalah dan melakukan Kaizen. Kemudian membuat dalam hal prinsip dasar Shuraku ataupun smooth easy kita diproduksi itu ada 3, yaitu pertama membuat standar, kemudian mengikuti standar, kemudian meningkatkan standar itu sendiri dengan aktivitas Kaizen tadi, keterlibatan semua orang dalam hal menemukan masalah, kemudian melakukan perbaikan dari standar yang ada. Jadi selalu 3 ini yang kita prinsipkan ke semua karyawan. Membuat, mengikuti, dan meningkatkan. Nah, ini adalah konsep keseluruhan dari Shuraku Bridgestone, yaitu tadi standar yang ada, kemudian dibandingkan dengan aktual, gap-nya itu Kaizen berdasarkan standar. Nah, di samping kanan adalah kondisi ideal. Ideal ini dalam arti kondisi market saat ini, kondisi masyarakat saat ini. Tadi misi kita tadi menyumbang kemajuan masyarakat. Jadi kita selalu melihat kondisi masyarakat kita, sosial kita, customer kita. Kondisi idealnya pasti akan berkembang. 2026 saat ini kondisi customer kita pasti berbeda dengan 10 tahun yang lalu.
gitu ya. Marketing kita caranya mungkin dulu mah dengan brosur bisa, tapi dengan saat ini itu dengan sosial media, gitu ya. Kalau dulu produk ban biasa aja dengan teknologi karet biasa itu pasti akan laku, tapi saat ini itu banyak EV atau electric vehicle yang berkembang. Jadi kita mendapatkan lagi mengembangkan metode produk kita namanya Enlighten, ya, dengan rolling resistance yang sangat rendah, sangat ringan gitu. Nah, tadi standar yang ada itu selalu di-compare dengan kondisi ideal customer kita saat ini. Nah, kalau ada gap, berarti kita lakukan Kaizen berdasarkan target. Jadi kondisi ideal, contohnya market kita saat ini atau customer kita saat ini membutuhkan ban yang sangat ringan ataupun dengan EV. Nah, standar kita yang ada, kita masih contohnya memproduksi dengan spesifikasi ban konvensional yang bukan ringan, yang bukan untuk electric vehicle. Nah, dari sinilah gapnya kita lihat, kemudian kita Kaizen berdasarkan target untuk kita bisa mencapai ban yang ringan untuk untuk mobil EV, apa saja yang harus kita targetkan, ya, dalam hal perbaikan kompon, dalam hal produktivitas, dan hal sebagainya, defect ataupun cycle time. Nah, itu kita buat target baru, kemudian kita lakukan Kaizen. Jadi kita selalu ada dua sisi, ya, dari standar yang ada dibandingkan dengan kondisi aktual yang di lapangan, dari standar yang ada dibandingkan dengan kondisi market ideal saat ini. Jadi kita dengan begini kita selalu berinovasi, bergerak maju, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Nah, dalam hal kita perbaikan, kita ada dua poin utama. Dalam hal tadi, diagram tadi itu berlaku pada production loss rate. Nah, ini dalam hal ini ada peralatan, proses, kemudian juga ada defect rate. Ya, defect rate juga kita lakukan perbandingan antara standar quality dengan actual quality. Nah, dua loss rate sama defect rate ini kita perbaikan berdasarkan standar. Hasilnya adalah safety itu harus zero fire ataupun zero disaster. Quality itu untuk reduce biaya waste dan scrap. QA atau quality assurance adalah zero claim. Production mencapai tiket yang lebih baik, tiket produksi, pencapaian amount, jumlah, menunjukkan efisiensi kilogram per man hour yang lebih baik. Jadi, produktivitas konsep di Bridgestone itu tidak hanya menghasilkan produk yang banyak, gitu ya, tetapi juga yang berkualitas dan juga dengan safety yang aman dan quality yang baik. Tanpa adanya safety yang bagus, tanpa adanya quality, itu production akan selesai, finish. Jadi itulah dasar kita, safety quality, untuk menjamin produktivitas kita terus sustain. Ya. Jadi ringkasan dari semua, suruh aku produksi di Bridgestone adalah membuat dan memasok produk yang baik sesuai dengan standar. Kegiatan suruh aku produksi menghasilkan atau mempertahankan suruh aku produksi itu sendiri menggunakan aktivitas standarisasi sebagai alat. Ya, tools yang sangat dari Bridgestone awal 1.0 dan sampai sekarang 3.0, kita selalu mengutamakan standarisasi. Nah, dari standar itu, 3 prinsip utama harian kita adalah, pertama, buat standar dulu. Kalau ada proses yang baru, kita buat standar. Kalau ada proses yang berubah, kita revisi standar. Dari standar yang ada, kita ikuti. Pasti dan terus kita tingkatkan, ya. Nah, inilah ringkasan dari produktivitas di Bridgestone kita. Sebelum saya masuk ke agenda berikutnya, apakah ada pertanyaan ataukah kita bisa berdiskusi? Pak Bambang, selamat pagi. Izin bertanya. Selamat pagi. Ya, baik. Ini Bapak siapa? Pak Jo dari Starfin Nawalsena Indonesia. Pak Jo. Ya. Oke. Ini ada 3 pertanyaan mendasar, Pak, ya, terkait dengan, karena spesifiknya ini sangat berat di Kaizen. Yes. Kita tahu historinya Kaizen itu kan mulai dari 1940, ya. Jadi kalau kita ukur gitu ya, kalau kita hitung sudah 86 tahun ini usianya, gitu ya. Pertanyaan pertama saya, ada 3 pertanyaan, Pak, ya. Jadi satu persatu dulu aja biar enak, biar nggak lupa. Apakah menurut Bapak metode Kaizen ini masih relevan nggak, Pak, di era AI dan digital transformation? Karena kita tahu sekarang semuanya serba robotik, ya.
Kalau bisa 5.0 gitu ya, semuanya pakai mesin yang sudah terintegrasi gitu ya, semuanya sudah pakai mesin learning, jadi nggak perlu ada manusia lagi di situ gitu ya. Nah itu yang pertama Pak, mungkin monggo direspon terlebih dulu Pak. Baik Pak Jo, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa nih, tahu histori Kaizen ya, 1940. Pada dasarnya Kaizen walaupun 100 tahun itu dia ada, kita manusia selama ada di dunia itu masih, menurut saya masih tetap relevan. Kaizen saat ini dari Bridgestone kita mulai 3.0 sampai saat ini, itu Kaizen menjadi dasar aktivitas di Bridgestone. Nah tadi pertanyaannya, masih relevan di AI? Masih Pak. Ya, Kaizen itu bukan hal-hal yang konvensional. Jadi di kita itu memang untuk terkait dengan AI ini perkembangan, Kaizen kita itu lebih ke arah ke digitalisasi. Jadi dari manual input ke auto input, dari auto input dengan Power BI, dengan Power Automate gitu ya, dengan AI. Nah itu dalam aktivitas, nanti saya akan jelaskan, paparkan lagi bagaimana aktivitas Kaizen di kita. Dalam aktivitas Kaizen di kita, kebanyakan rata-rata saat ini mereka melakukan perbaikan dalam hal digitalisasi dari manual. Jadi tidak, AI itu, bagi saya tidak mengurangi, mengeliminasi peran manusia, tetapi mengaktifkan manusia yang ada. Jadi AI itu mempercepat proses pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan lebih. Dari yang sebelumnya dia lakukan administrasi 1 jam, dia hanya bisa dengan Power Automate, dia hanya bisa melakukan, ya misalkan cuma 1 menit saja, dengan update 1 tombol. Nah, waktu lainnya dia gunakan untuk produktivitas yang lain. Ya. Jadi, menurut saya, untuk Kaizen saat ini masih Pak, adalah pandangan AI. Oke, baik. Artinya Kaizen itu sebagai rohnya lah ya Pak ya. Sedangkan Betul. AI itu sebagai tools yang mempercepat pekerjaan manusia ya. Oke Pak. Betul. Pertanyaan kedua Pak, Bapak sebagai praktisi Kaizen ya, saya cuma mau bertanya, bagaimana caranya kita membedakan Kaizen yang benar-benar meningkatkan value atau hanya sebatas aktivitas improvement biasa saja Pak? Karena kalau konsepnya Kaizen kan perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan dari kecil ya, walaupun kecil tapi dilakukan secara terus-menerus ya. Sehingga itu kelihatan seperti aktivitas ya biasa saja. Tapi Kaizen itu kan sebenarnya bisa kita pakai juga untuk meningkatkan value. Nah, bagaimana dari pengalaman Bapak membedakan kapan Kaizen itu bisa memberikan value atau hanya sebagai aktivitas improvement biasa saja, Pak? Baik Pak Jo, di aktivitas kita ini banyak level-level Kaizen yang kita terapkan. Ya, dari sisi operator kita terus menggalakkan aktivitas konvensional Kaizen, aktivitas yang biasa lah, melakukan perbaikan proses kerja, dari perbaikan alat, perbaikan proses, perbaikan defect, itu tetap. Jadi kita namanya small group Kaizen activity. Kemudian aktivitas-aktivitas dasar harian mereka melakukan pekerjaan Kaizen kecil. Nah, kalau Kaizen itu ternyata menimbulkan ada impact terkait dengan cost, perbaikan proses, ada nilai tambah terkait dengan prosesnya lebih gitu ya, ada inovasi terkait dengan proses kerja, itu kita naik levelnya ke dalam Sururaku Kaizen activity. Nah itu mereka membuat aktivitas analisa Kaizen berdasarkan DMAIC, metode atau QC story ataupun QMK ataupun alat-alat tools dengan 7 tools. Kemudian mereka mempresentasikan ke top management, level itu kita ada. Jadi aktivitas Kaizen tambah nilai dari produksi, dan juga ada lagi tambah nilai terkait dengan customer dan juga society atau pelanggan masyarakat kita. Ini levelnya mungkin indirect staff, hubungan dengan technical ataupun engineering segala macam. Nah itu ada level kita di TQM, Total Quality Management. Itu level yang paling atas, yaitu menambah value ke customer kita, ke produk kita ke customer, dan output kita ke masyarakat. Nah, itu ada levelnya lagi, ada namanya kita TQM. Jadi di kita itu ada paling dasar, namanya Small Group Kaizen Activity.
kemudian ada kita namakan Sururaku Kaizen Activity yang menambah nilai terkait dengan proses di mereka sendiri ataupun customer internal mereka, proses berikutnya, dan lebih jauh lagi bila ada penambahan nilai ke customer ataupun ke masyarakat, kita levelnya namanya TKM. Nanti akan saya paparkan lebih lanjut. I see. Berarti Kaizen itu di level basicnya ya. Kalau di level atasnya di QM Pak ya. Oke. Yes. Ya, thank you buat pencerahannya. Terakhir Pak, kalau boleh. Silakan. Kaizen ini kan ya kita kan angkatannya kurang lebih udah angkatan yang zaman dulu ya. Artinya Kaizen itu kan proses yang gradually ya, step by step gitu ya. Sedangkan kita tahu Pak, hari ini tenaga kerja kita ya, Gen Z gitu ya, itu adalah tenaga kerja yang cepat bosan Pak. Ya, cepat bosan dan highly turnover. Nah, bagaimana Bapak menerapkan Kaizen ini? Karena Kaizen ini untuk sebagian besar, ya, apalagi untuk tenaga kerja milenial saat ini, nggak sabaran Pak. Gitu ya. Sedangkan Kaizen itu kan improvement ya, terus menerus mereka harus liatin dulu gitu ya. Bagaimana Bapak menyikapi? Mungkin ini terjadi juga nih Bristol nih Pak. Karena tenaga kerja yang sekarang kan udah angkatan baru semua ya. Which is ya cara kerjanya, attitude kerjanya, seperti yang tadi Bapak bilang ya, ada 3 standar ya, standar manusianya, standar sistemnya, standar apalagi tuh tadi. Intinya kan proses, sistem, people. Ya kan sebenarnya kalau manajemen awamnya itu kan 3P itu ya, people, proses, ada satu lagi sistem. Nah terkait dengan people-nya nih Pak, karena zamannya beda ini. Bagaimana Bapak menerapkan Kaizen itu untuk zaman-zaman anak-anak sekarang ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, Pak Jo. Terima kasih. Ya, Kenzi. Agak rumit juga. Tetapi pada dasarnya ya kita kembali lagi ke lebih apa istilahnya human sense ya. Human sense itu biasanya kita selalu tertantang untuk hal-hal yang baru, apalagi Gen Z ya. Gen Z itu kan lebih challenging new idea ya, new concept. Nah, terkait hal itu kita memang makanya tadi saya terangkan Kaizen itu tidak kita batasi. Ya, mungkin dari hal proses, bagaimana orang itu bekerja, kemudian bagaimana peralatan yang dipakai dan prosesnya. Nah, dalam hal Gen Z sekarang kan lebih arah ke digital ya, di mereka itu ya lebih cepat bosan. Tapi kalau konvensional biasa, mereka mungkin tidak tertarik gitu ya, pastinya tidak tertarik. Makanya yang saya pengalaman saat ini untuk Gen Z, saat yang kita ada seksi yang selalu mendorong untuk kita targetkan mereka dalam sebuah grup berapa Kaizen yang harus mereka submit dengan berapa meeting yang mereka harus lakukan. Nah, dari meeting dan Kaizen yang mereka lakukan itu banyaknya mereka melakukan perbaikan untuk digitalisasi ya, dengan Power BI, dengan Power Automate. Jadi hal-hal yang itu kita appreciate ya. Jadi tidak kita kamu mah ini mah cuma perbaikan dengan automate segala macam, enggak. Tetap yang hal-hal digital itu kita promosikan. Jadi itu di satu sisi di operasional kita di dalam manufacturing dari sisi operator. Nah, dari sisi staff itu banyaknya kita kasih project base dalam hal misalkan 1 bulan ataupun 2 bulan kamu melakukan project ini dan mereka tantang untuk melakukan hal itu dalam hal melakukan Kaizen Pak Jo. Itu yang kami lakukan dalam kita tetap aja mengerti bagaimana Gen Z berpikir, tetapi tadi pada dasarnya setiap manusia merasa tertantang itu lebih interaktif mereka dalam hal menyelesaikan tantangan. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih, Pak Jo. Ada yang lain? Baik, izin Pak Bambang. Baik. Halo. Iya, dengan siapa ini, Pak? Ya, baik, Pak. Saya Hendra dari PT Sekuritas di Cikarang, Pak. Oh, Cikarang ya? Wah, saya tinggal di situ juga tuh. Tetanggaan kita, Pak. Baik, jadi tadi Bapak menjawab pertanyaan sebelumnya berkait dengan ini
langsung mencari siapa yang membuat masalah, gitu kan Pak ya. Iya. Ini lebih condong kepada untuk terus lanjutkan. Jadi menarik itu adalah saya tidak melihat secara informasi di penjelasan Bapak dari awal. Itu yang berhubungan dengan penegakan standarnya itu Pak. Maksudnya itu mungkin Bapak dengan berbagi bisa sharing bagaimana di Bapak itu usaha atau jutaan dari tokoh-tokoh mematuhi standar sudah dipakai. Mungkin bisa di-sharing barangkali. Terima kasih. Oke, baik Pak Hendra. Mohon maaf tadi suaranya agak putus-putus, tetapi saya tadi bisa tangkap bagaimana apa istilahnya mengawal pelaksanaan standar di lapangan ya Pak ya. Walaupun tidak dilakukan punishment segala macam. Nah, di sini Pak, di Bridgestone kita perusahaan basicnya Jepang ya. Itu kita selalu lakukan edukasi Pak. Ya, jadi pertama di kita itu setiap standar yang ada di lapangan kita lakukan monitoring tiap hari. Jadi kita namakan aktivitas kita itu one day one operator. Jadi setiap mandor ataupun supervisor dia mempunyai schedule untuk melakukan pemeriksaan standar masing-masing operator. Oh hari ini operator A, besok operator B, besok C, terus cycle-nya seperti itu. Kemudian di mesin mana itu ada. Jadi tiap hari selama ya sekitar 20 menit foreman ataupun mandor mengawasi pekerjaan tiap masing-masing operator tiap hari. Nah, dalam hal monitoring itu bila terjadi penyimpangan standar ya kita wajibkan mereka untuk meregister apa namanya kita katakan voice of operator. Jadi dalam hal monitoring standar bila terjadi penyimpangan, maka tugas dari mandor atau supervisor itu menanyakan ke operator tersebut, kenapa kamu tidak bisa ikut standar? Ya, apakah pada dasarnya kamu tidak mau ikut, ataukah memang sulit untuk diikuti, ataukah ada hal lain? Nah itu kita namakan VOO, voice of operator. Nah itu kita register dari foreman itu. Jadi voice-nya apa? Apakah sulit untuk melakukan standar itu sendiri, ataukah memang dia habitnya tidak ikut standar? Nah, terkait dengan habit yang tidak bisa ikut standar, kalau ada satu tidak ikut ya, padahal mudah dilakukan, alatnya sudah sesuai ya, mudah lagi dilakukan, standarnya ada, dia tahu. Kemudian berikutnya dia juga tidak melakukan standar, padahal yang waktu pertama sudah dilakukan verbal komunikasi. Nah itu secara akumulasi itu kita panggil orang tersebut, kita namakan namanya seat monitoring Pak. Kita terbitkan seat monitoring ya namanya. Jadi dari seat monitoring itu kita interview operatornya, apa alasannya tidak bisa ikut standar. Kemudian pada akhirnya itu di bawahnya itu ada, setelah dilakukan one-on-one interview foreman sama manajernya, itu kita lihat lagi dalam 1 minggu dia ada perubahan sikap atau tidak gitu. Ada monitor harian selama 1 minggu. Nah kalaupun dia tidak berubah sikapnya ya, maka itu kita akan tindak lebih lanjut lagi gitu ya, yaitu dengan ada pemanggilan operator, kemudian kita lakukan pembinaan namanya surat peringatan pertama gitu ya. Kemudian lagi kita lakukan lagi monitoring lagi setelah surat peringatan dan selanjutnya. Jadi proses di kami itu untuk memberi hukuman ke operator itu panjang sekuensnya. Jadi pertama alasannya apa? Jadi dia tidak bisa ikut standar ataupun tidak bisa ikut aturan, itu harus jelas dulu gitu Pak, Bapak Ibu. Gitu Pak Hendra. Baik Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Baik ya, saya lanjutkan ya. Mengingat waktu udah jam 10. Oke. Selanjutnya ini adalah materi yang saya presentasikan ke Pak Yesardi di bulan April lalu pada saat beliau berkunjung ke PT Bridgestone Tire Indonesia. Nah, saya pakai itu presentasikan terkait bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita melalui pelaksanaan 4P ya. 4P Bapak Ibu sekalian udah tahu ya, yaitu policy, people, proses, dan produk. Nah, pendekatan 4P
di Brisbane itu berpusat pada sumber daya manusia, people, Pak. Jadi bukan proses, bukan produk, tapi people, ya. Jadi dari policy kita, regulasi governance untuk filosofi, visi kita tadi ya, visi misi kita, kemudian transformasi SDM dan SDM dan daya saing nasional, seperti Bapak saya jelaskan sebelumnya, bahwa filosofi, visi dan misi pendukung kita itu sangat kuat. Gitu. Kita ada tadi Vision Essence, Three Mission Statement, Code of Conduct juga kita ada gitu ya, banyak Pak di Brisbane itu. Nah dari policy ini itu kita ke people ya, itu core-nya itu tadi E8 ya, yang video 14 menit yang saya sampaikan itu tadi isinya. Core kita itu adalah E8. Nah, dari policy kita ke people untuk meningkatkan kompetensi melalui skilling, reskilling, upskilling gitu ya. Nah, di kita talent pipeline kita ada banyak ya. Pertama, Mantap, ini program internship untuk operator 1 tahun sebelum dia menjadi direkrut sebagai karyawan kita gitu ya. Kemudian namanya Vocational Center kita LLKBS. Ini saya lulusan dari sini nih ya. Lulusan LLKBS nih. Unfortunate people saya termasuknya di antaranya. Lulus dari sini. Kemudian ada B-Team, B-Intern, itu untuk yang level staff, internship. Ada juga B-Fast, B-Grade, B-Bright untuk member kita untuk istilahnya development dia ke depannya. Ya, kita juga ada multi-skill. Nah, multi-skill ini sangat menarik untuk produktivitas. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, untuk growing together, supportive leadership, kita ada namanya one-on-one competency development. Nah, itu people ke arah proses. Nah, tadi efisiensi dan kaizen ya. Kita selalu lakukan kaizen efisiensi melalui proses inovasi, digitalisasi, dan juga kaizen secara konvensional. Nah, di kita adanya, kita namakan full participation of kaizen. Jadi semua karyawan, operator, maupun staff, itu semua terlibat pada aktivitas kaizen di pabrik Brisbane. Dimulai tadi dari level VOO, voice of operator, bagaimana dia suara terkait dengan permasalahan di Genba, dari suara-suara itu diregister, kemudian dikolek apa yang menjadi main problem dari suara-suara itu, kita kembangkan aktivitas kaizen dengan small group. Jadi mereka menyelesaikan permasalahan kaizen dari suara-suara mereka sendiri, ya. Nah, dari level SGK ini bila memang tingkat value-nya bagus, tinggi, kita arahkan ke TQM, Total Quality Management. Jadi kita ada small group kaizen kita, circle kita jumlah 360 grup saat ini, dan partisipasinya 100% mereka berpartisipasi. Nah, levelnya seperti di piramid ini dari VOO, small group kaizen, kita ada peran seluruh aku, ada secara company, kemudian dari level TQM. Kemudian dari arah produk, pastilah semua produk mempunyai spesifikasi masing-masing ya. Nah, di kita itu fokusnya pada kualitas dan value creation ataupun nilai tambah terkait dengan masyarakat atau pelanggan kita. Jadi di sini saya tekankan harmonisasi kebijakan dan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci tercapainya produktivitas dan daya saing yang tinggi. Nah, berikutnya kita coba fokus pada bagaimana hubungan antara policy dan people. Ya, kalau produk nggak saya akan bahas, gitu ya. Jadi policy dan people dan proses ke people. Nah, pertama untuk policy ke people. Jadi policy pendukung transformasi sumber daya manusia adalah penguatan kompetensi karyawan. Nah, dalam hal policy tadi saya sudah jabarkan, kita ada Serving Society with Superiority sebagai visi kita, dan ada 4 Vision Essence kita, perilaku kita di company ini. Kemudian dalam hal visualisasi kita punya management board visualization dari total partisipasi dari IIP hosting country. Kalau Bapak-Bapak tahu Six Sigma, Lean Six Sigma itu mulai dari hosting country sampai dengan level bawah. Jadi IIP, Itemized Improvement Plan, dari top management, dari level senior manager, sampai dengan level staff, itu semuanya terhubung IIP-nya. Kemudian terhubung juga sampai dengan example kaizen dengan full participation dan improve skill di tiap small group activity. Kemudian di sebelah kanan adalah people kompetensi dan skill ya. Sebentar saya ke atas dulu. Bisa. Iya memang lucu. Nah, untuk people kompetensi dan skill itu di sampai keluar saya langsung masuk. Mantap, Genba Execution dan Ownership, kemudian B-Team untuk level administrasi, dan B-Fast, artinya ini untuk pengembangan ke arah supervisor ya.
Nanti kita ada 3-on-3 multi-skill, reskilling dan upskilling. Nanti ada satu slide untuk menjabarkan hal ini. Dan ada one-on-one development communication. Nah, kedua policy dan people itu di kompetensinya untuk sukses adalah management capability, ada Genba capability, administrative capability, execution capability, dan ownership paling dasarnya. Dan itu secara hasilnya bisa Bapak Ibu lihat di bawah. Untuk Tonerman ini kita mengalami peningkatan, kemudian untuk secara quality ya, direct material loss ratio terkait dengan waste dan scrap juga kita mengalami penurunan. Jadi di sini kalau posisinya kuat, people yang kompeten meningkatkan produktivitas dengan daya saing yang kuat juga. Kemudian kedua, hubungan dengan proses dan people ya, antara efisiensi Kaizen dan kompetensinya ya. Dalam hal proses kita punya modularity dan parts commonality ya. Kemudian ada untuk CPK visualization, untuk akurasi material-material kita, PDCA dengan small group Kaizen. Nah ini Karakuri ya, higher productivity dengan less fatigue. Kita mengembangkan ya pemikiran nggak semuanya kita lakukan Karakuri, tapi dari konsep Karakuri kita melakukan perbaikan secara machinery, lebih energi efisiensi dan lebih ergonomis dalam hal operasi di lapangan. Nah, ini sampelnya nanti coba akan saya jabarkan lebih lanjut. Nah, terkait dengan people atau kompetensi, kita mulai dengan development small group Kaizen. Ya, small group berisi 5-8 orang per grupnya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau lebih dari 8 atau 10, pasti ada satu orang yang hanya diem aja gitu ya. Yang biasalah good morning, good afternoon, good night gitu ya. Yang lainnya good skill. Jadi ada satu orang pasti yang begitu ya. Jadi kita terapkan small group ya, Kaizen 5-8 orang. Nah, itu kita training, kembangkan dengan konsep DMAIC, ada QMK, QC Story, QC7 Tool, dan Deming Plan. Deming Plan kita ada PDCA, 5W1H, Regional Standard, Speak with Data, Important Points. Nah, ini kita kembangkan ke 350 small group dengan rata-rata 300 sampai 600 Kaizen per year ya. Kaizen yang ya cere-cere nggak apa-apa lah, kita terapkan gitu ya. Yang mudah-mudah mereka lakukan. Yang sulit juga ada gitu ya. Jadi levelnya kita bagi-bagi. Nah, dalam hal ini kedua ini ya tadi full participation atau partisipasi ke semua dari level staff, operator sampai dengan level staff ke VOO, SKK, dan TPM. Dalam hasilnya kalau kita bandingkan ya di Indonesia, pabrik BSI Bridgestone di Indonesia secara flexibility itu peringkat kedua setelah Vietnam. Ya, lihat kita mengalahkan Cina, mengalahkan pabrik kita di Taiwan dan Thailand. Dalam hal flexibility, jumlah daripada size yang kita produksi itu lebih banyak. Tiap jumlah pieces per lot dari size itu lebih kecil, dan size change-nya atau pergantian size-nya itu lebih banyak. Jadi kita lebih fleksibel. Ya, jadi inovasi tanpa henti dari software membuat operasional lebih mudah, lebih produktif, dan lebih kompetitif. Nah, dalam hal keseluruhan, policy ke people, proses, dan produk, kita policy to people kita fokuskan ke 3 development ini. Yang pertama adalah new and multi-skill development. Nah, ini secara guideline, prosedur, dan tools-nya ada, sudah saya siapkan secara Excel file, ada dari folder, kemudian group skill development, small group Kaizen, juga mulai dari guideline, standar operasional, dan tools-toolsnya juga ada. Kemudian operator sampai manager skill kompetensi development, guideline prosedur, one-on-one training material, sampai tools-toolsnya juga sudah ada. Ya, dan di dasarnya adalah full participation Kaizen POO, small group Kaizen, Sururaku, sampai dengan global TKM. Oke. Next-nya, nah ini terkait dengan new atau multi-skill development. Jadi kita di sini, di Bridgestone, kita ada namanya standard skill instructor. Ya. Kita develop instructor ya. Standard skill itu dia tugasnya adalah mengedukate edukasi ke new operator dan multi skill, dan juga kita punya yang level lebih tinggi lagi yaitu standard skill master instructor. Jadi dari edukasi yang dilakukan instructor kita diakses lagi oleh master instructor, kemudian dia bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikasi dari skill operator yang ditrainingkan oleh skill instructor tadi. Nah, ini skemanya kita punya training plan, training process, evaluation, monitoring. Ini mungkin di beberapa perusahaan sama ya seperti ini. Tapi kita di sini kita terapkan dalam konsep 3-on-3 multi-skill. Nah, apa itu 3-on-3 multi-skill? One man master 3 job. Jadi satu orang menguasai 3 pekerjaan. Ya. Populasi kami saat ini 80% dari hampir 2.000 orang yang mempunyai skill 3 pekerjaan dalam satu orang.
Nah, yang kedua adalah satu pekerjaan dikuasai oleh 3 orang. Nah, populasi saat ini 87% dari 179 job di kita. Dan terakhir adalah 3 orang dalam satu proses atau satu seksi itu menguasai semua pekerjaan di dalam satu seksinya. Nah, itu kita populasi saat ini paling sulit. Ini paling sulit. Ya, hanya 10% dari 51 orang yang kita targetkan, ya. Jadi pengembangan multi-skill memberikan kesempatan pekerja untuk berkembang dengan lebih produktif. Nah, udah tadi ya, skill development secara individual. Kemudian kita melangkah ke group skill development. Dalam hal ini kita namakan small group Kaizen ataupun kelompok kecil Kaizen. Nah, ini yearly cycle, tahunan cycle kita dimulai dari akhir tahun, biasanya November atau Desember. Kita sebarkan pamflet ataupun Excel file ke semua seksi untuk mendaftarkan small group Kaizen di masing-masing proses mereka, gitu ya. Kita register karena kan tiap orang pasti berubah, seksinya pindah, gitu ya, orangnya berkurang atau orang nambah, gitu ya. Jadi tiap tahun, akhir tahun kita kirimkan untuk registrasi ulang secara tahunan bagaimana grup-grup Kaizen yang akan diterapkan tahun ini. Gitu. Dan sekitar November, Desember. Dan Januari dari grup yang sudah diregister tadi, kita lakukan training. Jadi kita tentukan target Kaizen, kemudian kita trainingkan leadernya, gitu ya. Kemudian cara harian setelah itu, mereka melakukan SKK meeting ataupun small group meeting di tiap seksi, ya, menghasilkan 300-600 Kaizen per tahun. Ya. Kemudian secara bulanannya atau itu ada SKK convention. Jadi tiap-tiap proses, tiap grup melakukan presentasi Kaizen di lapangan di depan top management ataupun di depan kepala pabriknya, gitu ya. Kita adakan namanya grup champion. Nah, ini level ini Kaizen yang simpel, yang sederhana, yang istilahnya yang tadi dikatakan tadi aktivitas yang biasa, ya. Terus kita lakukan yang seperti ini, ya. Kemudian dari sini ada namanya quarterly factory presentation. Nah, ini yang tadi saya katakan level di mana Kaizen itu memberikan nilai tambah ke proses mereka sendiri, gitu ya. Mereka mewakili proses mereka dalam hal ini. Proses 1, proses 2, sampai proses 3, masing-masing mewakili mengirimkan perwakilannya untuk berkompetensi dalam plan champion ini, gitu ya. Nah, tidak hanya itu saja, plan champion ini kita kompetisikan di regional Epic Asia Pasifik di pabrik Bridgestone. Jadi yang jadi plan champion menambahkan nilai value ke proses mereka, itu kita kompetisikan di pabrik Asia Pasifik seperti India, China, kemudian apalagi Taiwan, di Asia Pasifik ke Thailand, gitu ya. Nah, small group Kaizen ini mereka melakukan kompetisi, dan terakhir kita mendapatkan first winner, ya, dari 10 epic pabrik, 10 pabrik di Asia Pasifik. Kemudian secara tahunan, nah ini kita juga mengajukan atau mengirimkan champion kita untuk berkompetensi di TMC ya, Total Manufacturing Club Kaizen Festival. Nah, ini second winner kita terus dari tahun 2023 untuk kategori QCC, ya. Kemudian juga di internal Bridgestone kita adanya Bridgestone Global TDM Competition. Nah, terakhir kita dapat Impression Award, ya. Nah, inilah cycle tahunan kita yang selalu kita cycling terus periodical seperti ini, ya. Level-level Kaizen kita dari hal yang basic sampai dengan yang paling tertinggi. Nah, bagaimana kita melakukan hal itu dari hal yang paling dasar, ya, dari small group, ya, dari level operator. Nah, tiap bulan dari tiap tim yang terbentuk 360 tim, yaitu kita petakan kapan mereka melakukan meeting, kapan mereka melakukan meeting Kaizen dan mengeluarkan idenya. Jadi kita petakan tiap bulan. Kita monitor mereka melakukan atau tidak. Kalau tidak melakukan, kita kasih indikasi merah, kemudian kita kirimkan ini ke manajer seksinya untuk diingatkan kembali untuk mengirimkan laporan hasil meetingnya. Seperti itu. Jadi kita monitor terus dari 360 tim di pabrik kita. Kemudian dari hasil-hasil ini pastinya ada yang sangat bagus, ya, menambahkan nilai value ke proses mereka. Nah, secara quarterly kita terapkan dianalisa lebih dalam lagi dengan DMAIC konsep, gitu ya, dengan QC story. Nah, dengan itu mereka mempresentasikan di depan top management quarterly project Kaizen presentation seperti ini. Jadi dengan mulai dari yang paling dasar dengan small group Kaizen activity, setiap pekerja bukan hanya bekerja tapi berkembang menjadi agen perubahan yang memperkuat daya saing. Jadi aktivitas ini selalu continuously
kita lakukan. Nah, berikutnya adalah operator manager competency development. Nah, ini sangat menarik nih ya. Nah, di mana seperti kita ketahui, mungkin dari beberapa perusahaan mungkin ada yang sudah menerapkan, ada yang belum, tapi pengalaman saya selama 25 tahun, itu perkembangan karir saya biasanya itu mendadak gitu kan. Besok kamu jadi chief, besok kamu jadi foreman, besok kamu jadi manager, itu kan. Nah, langsung ditunjuk gitu ya. Tetapi saat ini kita merecognize hal yang seperti itu terkadang oke, bagus, tapi terkadang juga menjebak gitu. Karena ada beberapa yang memang orang memang dilihat bagus dalam hal bekerja, tetapi tidak bagus dalam hal memimpin. Nah, ini mungkin dia pada awalnya memang ingin menjadi spesialis, tapi ditunjuk untuk menjadi seorang group leader, padahal dia tidak punya keinginan untuk itu, tapi terpaksa melakukan karena perintah atasan. Pada akhirnya dia tidak perform gitu. Nah, ini kita coba perbaiki dengan namanya one-on-one kompetensi development berdasarkan aspirasi dari pekerja itu sendiri. Jadi pertama kita sediakan job role expectation. Jadi apa kriteria secara jelas untuk masing-masing role setiap grade apa yang menjadi kualifikasi dan ekspektasi dari setiap grade. Itu kita buat dan kita pampangkan di seksi. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengerti. Oh, kalau saya mau ke grade ini, saya harus ekspektasinya bisa melakukan ini, kualifikasinya harus ini. Nah, dari situ setiap tahun dari foreman ataupun mandor melakukan interview ke pekerjanya. Kamu mau jadi apa nih? Oh, saya tetap di sini aja bos gitu. Atau saya ingin memperbaiki karir saya ingin ke grade selanjutnya gitu. Nah, dari situ, dari CDN itu tadi kita lakukan skill assessment. Nah, skill assessment itu di bawah ini. Jadi kita buat namanya requirement table untuk setiap grade. Apa yang harus dipenuhi untuk setiap grade? Mengenai training, kualifikasi, sertifikasi kah, itu semuanya ada di sini. Nah, dari sini dibuat individual skill map yang berisi employee data, individual opinion, job performance, basic training kompetensi, development training yang dimiliki, multi skill yang dimiliki, leader kompetensi dia, certified kompetensi dia, sama grading aspiration dia. Baru supervisor bisa melakukan judgment gitu. Ada beberapa dia terpenuh di sini, tetapi aspiration dia tetap ada di grade yang saat ini gitu ya. Jadi kalau menemukan hal seperti itu, kita tidak bisa memaksa dia untuk ke grade selanjutnya karena dia tidak ingin seperti itu gitu ya. Mungkin dia punya bisnis di luar gitu kan, tapi kemampuan dia sangat bagus gitu, tapi dia tidak ingin ke grade. Ada hal yang seperti itu. Tapi ada juga yang dia ingin ke grade selanjutnya, tetapi kompetensi development training itu dia belum lengkap, belum tercapai ya. Kemudian juga ya mungkin attitude-nya bagus gitu, sehingga atasannya nafsu nih pengen upgrade dia, tetapi dalam hal basic training, kompetensi development dia belum lengkap. Nah, dari hal ini makanya dilakukan one-on-one, kita lakukan interview, kita lakukan skema ini, kemudian kita tempatkan dia dalam hal training, skema kita sebelah kanan. Nah, di mana level dia yang dia inginkan? Kalau di level 2 berarti dia harus ada master development ataupun DIVAS yang harus dia ikuti. Nah, di sini baru kirimkan orang itu ke bagian departemen kami yaitu KSP dan Education Management Center untuk diedukasi ataupun mendapatkan skill sertifikat. Nah, setelah kompetensinya cukup, maka dia mampu eligible untuk grading yang dia inginkan. Seperti itu. Jadi pengembangan kompetensi berjenjang dan berkelanjutan membentuk pekerja sebagai agen perubahan yang mendorong produktivitas dan budaya kerja yang kompetitif. Nah, tenaga pengejar kita di sini juga berasal dari internal kita sendiri, Bapak Ibu, yang sudah tersertifikasi. Jadi kita namanya knowledge sharing. Jadi orang yang sudah mempunyai high skill di Public Kristen juga bisa menyebarkan skillnya ke member-member lainnya untuk bisa mendapatkan potensi lebih dan karir yang lebih tinggi lagi. Kemudian ini adalah skema dari dasar kita yaitu full participation Kaizen dari voice of operator, kemudian di tingkat small group Kaizen activity seluruh aku sampai global TKM. Jadi dari voice of operator, kesulitan-kesulitan dari operator mereka meetingkan dengan SKK, meeting small group meeting. Kemudian yang terbaik melakukan Kaizen presentation ya, direct indirect staff juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian juga kita lakukan skill certification untuk leader ataupun membernya yang berhasil mampu mendapatkan skill ini gitu ya.
Kemudian kalau kita juga lakukan penghitungan atau perekotan data dari setiap Kaizen, walaupun hal-hal yang biasa yang mereka lakukan pasti kan menimbulkan impact terkait dengan efisiensi scrap kah, efisiensi timing atau efisiensi risk mitigation yang mereka identifikasi dan mereka bisa lakukan mitigasi terkait hal itu. Nah, kita lakukan penghitungan cost saving. Nah, kalau dilihat ini mulai dari kita kembangkan, kita terapkan E8, mereka mendapat inspirasi lebih untuk melakukan Kaizen terkait dengan energi atau efisiensi atau empowerment ataupun faktor yang lain, sehingga walaupun dilihat di sini number of SKK jumlah kelompoknya lumayan stabil, tetapi jumlah daripada temanya juga ataupun cost efisiensinya lebih tinggi karena mereka mendapat inspirasi lebih. Nah, sebelah kanan adalah pencapaian Kaizen kita ya. Jadi dari APIC regional dari 2023 sampai 2025 kita mendapatkan 3 besar. Kemudian di Toyota Kaizen Festival dari 2003-2005 kita dapat second winner di QCC dan SS. Dan terakhir kita ikut ya di Toyota Karakuri dan kita dapat gold medal. Kemudian di level global di Bridgestone dari 2019 sampai 2025 kita dapat nominasi untuk maju ke global. Nah, selanjutnya ini adalah video singkat di mana menggambarkan bagaimana development di Bridgestone dimulai dari internship operator sampai dengan level supervisor di kita. Tolong disaksikan sebentar saja ini. Suaranya mungkin ada. Nah, ini kita mulai internship untuk operator, namanya ditangkap, di assessment, sampai lulus dia mendapatkan BNSP certification, kemudian mereka dari lulus karyawan kita skill dan ada skill pengembangan level operator. Setelah mereka mendapatkan skill, upgrade ke level selanjutnya untuk menjadi supervisor, nah kita equip mereka dengan skill, knowledge, attitude, namanya program class. Mulai dari class, course, ojek Gemba, kemudian ke Toyota SPG, vehicles. Terakhir mereka melakukan 3 bulan project tasking ya, pemecahan masalah. Nah, setelah mereka menjadi supervisor, mereka mengembangkan karyawannya sendiri terkait dengan standar operasional di lapangan. Nah, inilah bagaimana cara kita memonitor standar operasional di lapangan. One day one operator. Bila menemukan ketidaksesuaian, nggak langsung dikasih SP ya, tapi diajarkan dulu, di-educate, baru di-monitor kembali. Kemudian ini pengembangan small group Kaizen kita, mulai dari voice of operator, mereka mendiskusikan dalam kelompok kecil, ke Genba, kemudian presentasikan ke manajemen, reward, kemudian join ke program Kaizen Festival, regional competition sampai dengan level global competitions. Nah, sebagai akhir secara overall, ya ini yang plan 1, plan 2 kita di Bridgestone, kita dilihat memang ya secara demand karena produksi dari COVID ya, setelah COVID itu ternyata tidak membaik, sampai saat ini malah ada perang antara Ukraine, kemudian lagi perang lagi antara di Iran segala macam. Nah, dari demand kita memang berfluktuasi ya Bapak Ibu, tetapi juga contohnya di plan 1 ini juga ada juga orang yang contohnya berkurang karena dia mempunyai bisnis di luar ataupun sudah pensiunan karena pabrik plan 1 kita agak lumayan tua. Nah, terkait untuk kompetensi kita mengoptimalkan apa yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih banyak, lebih berkualitas gitu. Image-nya adalah seperti ini. Dari jumlah karyawan kita yang berkurang karena pensiunan, kita optimalkan yang ada untuk menghasilkan produktivitas yang sesuai dengan demand pasar saat ini, dan juga dengan efisiensi defect dan waste dan scrap yang menurun tiap tahunnya. Jadi
dalam hal ini PSIN atau Public Bridgestone Indonesia, Policy to People itu terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasional di lapangan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian pemaparan 4P di PT Bridgestone Tire Indonesia yang lebih terfokus ke sumber daya manusia atau ke people-nya dalam hal policy to people dan process to people. Mungkin sampai saat ini ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau sharing dari Bapak Ibu sekalian. Saya lagi Pak Bambang. Iya, siap Pak Jo ya? Iya. Oh, sangat Oke. sekali Pak Jo. Jadi Iya Pak Jo, silakan. Pak Bambang, ini presentasinya terkait dengan people development ini sebenarnya adalah hal yang sangat positif ya. Tapi dari pengalaman saya, kebetulan saya backgroundnya konsultan Pak ya, konsultan manajemen. Kebanyakan perusahaan yang saya lihat yang diutamakan adalah product development-nya. Jadi bukan people development-nya. Gitu ya. Karena kenapa? People development itu ujung-ujungnya duit, Pak. People development itu yang Bapak cerita dari awal sampai belakang itu ujung-ujungnya duit. Kasih training, gitu ya. Kemudian di-upgrade skill-nya, dikasih jabatan yang lebih tinggi, promosi, dikasih level yang lebih tinggi. Itu semua ujung-ujungnya duit, Pak. Karena kadang-kadang manajemen berpendapat begini. People itu come and go, Pak. People itu comes and go. Jadi mereka juga nggak bisa menahan orang ini kalau udah dikasih pendidikan tinggi, udah dikasih jabatan tinggi, mereka nggak bisa menghambat mereka untuk keluar. Udah di sekolahin tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti di hijack sama perusahaan kompetitor gitu ya. Sehingga kadang-kadang ini yang kemudian menghambat. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang mereka nggak punya program yang seperti yang Bapak ceritakan gitu ya. Bahkan grade antara bawahan dengan atasan itu beda jauh. Misal contohnya nih, levelnya level staff. Dia report langsung ke VP. Jadi di tengahnya ini banyak gap nih. Harusnya di bawah VP itu kan ada GM, habis itu ada senior manager. Ini gapnya terlalu jauh. Sehingga ada kecenderungan ketika VP-nya sudah nggak ada lagi di situ, tidak ada lagi orang-orang bawah yang ready to employ, ready to deploy gitu, menggantikan posisi yang di atas. Apa yang terjadi adalah mereka cari dari luar. Itu seringkali terjadi. Mereka cari profesional dari luar, bukan grooming dari dalam gitu ya, seperti yang tadi Bapak bilang. Harusnya kan ada proses grooming dari dalam, dari internal, mulai dari staff, habis itu ke manajer ke senior manager. Ini kan yang kita didik sebenarnya dari awal. Itu yang sebenarnya kita harus lakukan. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana Kaizen ini dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang memang nggak jelas ini development sumber daya manusianya, Pak? Ya, apakah itu tetap masih bisa dilakukan? Dan kalau bisa dilakukan, bagaimana caranya, Pak? Karena ujung-ujungnya, sekali lagi, ujung-ujungnya duit nih. UUD lah, istilahnya begitu. Iya, betul, Pak. Ya, silakan Pak Bambang. Ini sharing aja. Sharing aja ya. Ya, terima kasih Pak Jo. Ya, terkait yang Pak Jo sampaikan, memang di dunia industri ya, saat ini ada yang memang seperti itu, Pak. Itu tergantung dari produk yang mereka buat dan mereka hasilkan. Pada dasarnya memang kalau ya kita Bridgestone saat ini memang sudah level global ya, jadi dan juga sangat menarik lah bagi istilahnya fresh graduate untuk join di Bridgestone, dan member kami juga di dalam sini juga khususnya manufacturing ya. Kalau bagian head office atau atas memang turnover-nya agak lumayan tinggi, tapi bukan tinggi sekali, ada ya dibandingkan dengan manufacturing. Kalau manufacturing di kita itu turnover-nya itu sangat rendah sekali, sehingga kita bisa melakukan development seperti ini. Nah, untuk manufacturing lainnya yang dia mengalami yang Pak Jo sampaikan itu memang ada ya. Jadi edukasi ataupun training itu memang pengalaman saya dari dulu dari QA ya, kita lakukan training gitu ya, kita lakukan skill. Nah, tetapi di kita sih skillnya yang tinggi bukan keluar ya, tetapi setelah mereka training rata-rata mereka tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Itu yang case yang saya alami di sini. Sehingga dengan kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak ada
kejelasan karir mereka. Kalau mereka melakukan ini, saya mendapatkan training ini untuk apa sih gitu ya. Makanya kita sediakan seperti ini agar mereka jelas. Itu satu sisi. Kemudian tadi pertanyaan ke Pak Job, kembali lagi pertanyaan, bagaimana dengan Kaizen itu dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang turnover-nya tinggi atau bahkan tidak punya level dari staff sampai ada gap sampai level direktur itu ada. Dalam hal ini mungkin saran saya ataupun apa yang saya alami itu yang selalu saya hidupkan di sini adalah Kaizen presentasi dan dihitung ya, artinya setiap project continuous improvement ataupun Kaizen yang mereka lakukan itu harus terukur impact-nya apa dalam nilai value, money value, jumlah uang ya, entah mereka memperbaiki proses yang lebih efisien atau lebih singkat ataukah dia mencegah terjadinya defect, itu harus tercermin ke dalam value money. Kemudian apabila mereka melakukan pengembangan terkait dengan mesin, mereka dapat melakukan produksi dengan mesin yang lebih murah. Nah, impact terkait dengan capex-nya seberapa besar itu bisa dihasilkan. Nah, dari sini mereka melakukan Kaizen, melakukan penghitungan itu, kemudian mempresentasikan ke top management. Nah, dalam hal ini manajemen harus bisa memfasilitasi mereka melakukan Kaizen presentasi atau melakukan project continuous improvement dalam hal itu. Pastinya, jadi ada perbandingan gitu Pak Jo, antara apa yang mereka lakukan, impact terkait cost-nya, dengan investment dari perusahaan yang keluarkan gitu. Untuk mereka melakukan training, untuk melakukan Kaizen, di-compare dengan hasil yang mereka dapatkan dari Kaizen itu. Gitu. Jadi itu juga tidak perlu istilahnya pengembangan dari grade 1, grade 2, grade 3 gitu ya. Dari grade 1 aja orang datang mulai bekerja, kita trainingkan bagaimana dia problem solving, kita kasih langsung ya. Setelah training jangan dibiarkan. Setelah training itu biasanya kita lakukan project assignment ya. Biasanya kalau setelah training kita biarkan, itu ilmunya lupa gitu ya, dan mereka tidak menerapkannya. Nah, makanya di program BIFAS kami itu yang kita lakukan edukasi, itu setelah lakukan edukasi kita lakukan project assignment ke mereka. Itu Pak Jo, mungkin itu yang bisa dilakukan. Oke, masih Pak. Lanjut, ada yang lain mau bertanya Pak, silakan Pak. Oke, yang lain? Ayo Pak Prince Anandi bertanya, kalau enggak saya mau nanya nih. Masa Pak Jo terus sih? Iya, nih di chat dia bilang gantian dong nanyanya. Nih Pak Prince, ayo nanya Pak. Kalau enggak saya mau nanya lagi nih Pak. Pak Jo tinggal di mana? Saya Jakarta Pak. Wih, Jakarta ya, deket dong. Karawang ya. Ya terintegrasi lah Pak. Iya. Ayo yang dari daerah selain Jakarta. Katanya di sini grupnya di NTB ya. Ada juga, saya lihat dari Lampung juga ada. Ada Pak. Iya, boleh berbagi, nggak apa-apa Bu. Sharing-sharing. Saya sebagai pendengar saja Pak. Sebab setahun lagi juga saya pensiun. Wah, ilmunya harus diturunkan dong Bu kalau gitu ya. Jangan sampai lepas ini. Oke Pak Bambang, kalau nggak ada yang nanya saya tanya lagi satu Pak ya. Ya, baik Pak Jo. Ini pengalaman saya lagi Pak ya. Di perusahaan telco ya. Perusahaan telekomunikasi itu kan budayanya sangat cepat sekali berubah Pak ya. Iya. Bahkan saking cepatnya berubah, kerjaannya tim manajemen itu cuma meeting Pak. Itu ya. Oke. Ada itu yang seperti itu. Nah, yang di perusahaan Bapak juga tadi Bapak cerita, nanti dikasih training, nanti dikasih small project gitu ya. Ada nggak sih Pak
takaran yang pas gitu ya. Berapa persen dari waktunya staff itu dialokasikan untuk meeting, untuk improvement, berapa persen untuk benar kerja di bagian yang mereka sendiri gitu. Karena jangan sampai ada yang berpendapat, Pak, kerjaan saya meeting dari pagi sampai sore, kerjaannya nggak kerjaan yang sehari-harinya nggak tertouch gitu loh. Jadi dalam 1 bulan ini sebaiknya berapa persen dialokasikan untuk improvement atau self development ya. Ini kan pengembangan employee, karyawan itu kan sebenarnya self development ya. Jangan sampai nanti timing yang dialokasikan untuk self development malah lebih banyak daripada kerjaannya dia sehari-hari gitu loh. Malah jadinya nggak efisien, nggak efektif gitu loh, nggak produktif lah istilahnya begitu. Kira-kira menurut Bapak berapa persen Pak Pak yang dialokasikan? Ya, kalau persentase mungkin berapa ya? Kalau untuk Kaizen meeting kita alokasikan tiap tahun itu budget untuk mereka melakukan overtime 1 jam. Ya, 1 jam 1 bulan. Ya, jadi kalau ada satu tema, mereka harus bisa menyelesaikan dalam 3 bulan. Berarti ada 3 jam dalam 3 bulan kelompok itu untuk menyelesaikan tema Kaizen. Nah, itu untuk budget overtime-nya. Ya. Tetapi dalam hal dinamis productivity di lapangan, terkadang juga mereka melakukan di waktu-waktu loading, sisa loading ya. Dalam misalkan operasional produksi, kalau misalkan mesin tidak ada order, itu mereka daripada mereka ngerokok nggak jelas itu kan, tidur-tiduran, mereka melakukan Kaizen meeting selama 1 jam. Itu dinamis di lapangan dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam tahunan kita sediakan budget mereka overtime 1 jam per bulan untuk tiap grup. Kemudian untuk development itu ya Pak Jo benar sekali, dalam hal kita lakukan training itu kita harus ya nggak sampai 50% juga waktu mereka terabsorb ke dalam training, itu juga tidak produktif ya. Mungkin sekitar ya 5% sampai 10% lah di kita ini dalam waktu mereka. Contohnya untuk membuat standar skill instructor itu ya ada beberapa, kalau dulu sih waktu zamannya tidak ada perang, tidak ada COVID, itu kan produktivitas kita sangat demand kita tinggi ya. Jadi apapun waktunya banyak disediakan untuk training. Jadi kalau kondisi sekarang karena demand-nya juga rendah, efisiensi untuk melakukan demand untuk melakukan efisiensi sangat tinggi. Nah, kita lakukan adjustment juga Pak Jo. Jadi contohnya untuk standar skill instructor kita dari berapa? Contohnya 3 minggu itu kita lakukan seminggu saja gitu. Kemudian dalam training juga saya bandingkan juga antara Bridgestone di Indonesia dan Bridgestone Jepang. Nah, Bridgestone Jepang itu masih dia contohnya asisten foreman atau asisten mandor itu trainingnya itu tahun, tapi setahun itu bukan dia lepas dari kerjaan, tetapi 1 bulan pertama dia lepas dari kerjaan, 10 bulan berikutnya dia melakukan OJT atau bekerja dengan didampingi oleh senior supervisornya. Nah, itu juga konsepnya sama yang kita terapkan di sini. Kita lebih simpel lagi. Kita lakukan dalam 4 bulan gitu ya. Jadi sebulan melakukan teori base dan 3 bulan berikutnya mereka melakukan project analisis. Jadi ya secara kasar ya 5-10% lah Pak Jo. Oke, thank you Pak atas sharing pengalamannya. Ya, dari saya cukup Pak. Baik. Selamat pagi Pak. Halo. Ya, yang lain. Halo, selamat pagi Pak. Izin bertanya. Pagi. Ayu dari PT Mustika Karma Pak. Iya Bu Ayu. Pak, untuk Kaizen, apakah Kaizen juga menganut punishment dalam bentuk pemotongan suatu kesalahan atau punishment yang perusahaan berikan jika ada kegagalan produksi yang disebabkan oleh SDM dibebankan kepada karyawan. Nah, itu kalau dalam teori Kaizen atau dalam lingkup Kaizen itu bagaimana Pak? Ya,
sampaikan kembali ya, Kaizen itu pembersihan diri ya Bu ya. Jadi punishment ke orang itu bukan Kaizen. Mohon maaf ya. Jadi Kaizen itu dia lebih ke arah benar-benar murni terkait dengan masalah, kemudian perbaikan dari masalah itu dan standarisasi. Itu Kaizen. Kaizen itu tidak menghukum seseorang. Prinsipnya kalau Kaizen itu untuk menghukum seseorang, Kaizen itu akan mati. Itu ilmu Kaizen. Pertama itu pembersihan diri. Gitu. Mungkin dalam hal istilahnya punishment ke orang itu hubungannya dengan apa istilahnya kontrak kerja atau perjanjian kerja yang dilakukan gitu, pembinaan dari sisi HR ya, bukan Kaizen. Itu Bu Ayu. Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Bambang. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Saya Hamdani dari PT Sria Sewu Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur Pak. Oh, Sidoarjo. Oke. Ya, ingin saya tanyakan itu Pak. Di perusahaan kami itu kan untuk kondisi improvement itu cukup banyak toolsnya yang kita laksanakan. Ada QCC, ada TPM, ada Six Sigma, ada SSK, macam-macam lah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah saat ini karena mungkin kondisi improvement yang kita lakukan itu sudah cukup lama, tapi kadang-kadang itu terjadi stagnasi atau juga antusiasme yang agak menurun. Kira-kira dari pengalaman Pak Bambang itu bagaimana bisa meningkatkan lagi spirit melakukan kondisi improvement itu yang kira-kira karena di tengah kerjaan yang cukup tinggi loadnya atau juga karena sudah terlalu banyak juga kondisi improvement yang kita lakukan itu kadang-kadang itu ada efek